Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas topik yang hangat, yang menjadi pembicaraan masyarakat. Topik apa itu? Yaitu kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang katanya akan diterapkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini antara lain mengenai pembatasan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang katanya akan diterapkan mulai 1 Oktober 2024. Kemudian ada rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% katanya pada Januari tahun depan. Ada juga rencana ini yang agak membuat banyak orang sedih ya, pemotongan gaji karyawan katanya untuk tabungan pensiun. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar juga ada pemotongan untuk gaji karyawan katanya untuk tabungan perumahan atau tapera. Nah, topik-topik ini menjadi pembahasan masyarakat hari ini bukan hanya karena memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memicu berbagai reaksi dari media dan masyarakat. Banyak warga yang bingung dan khawatir terhadap dampak kebijakan ini. Pemberitaan media yang simpang siur memperparah kebingungan masyarakat. Jadi bagaimana sebaiknya kita semua sebagai warga negara menyikapi kebijakan baru pemerintah dan pemberitaan di berbagai media itu. Kita bahaslah ya setelah ini ya. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan beberapa paket kebijakan penting. Beberapa di antaranya yang bisa kita catat adalah rencana pengurangan subsidi BBM melalui pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pengurangan subsidi ini dilakukan katanya untuk meringankan beban fiskal negara. Ya, karena subsidi BBM ini sudah tidak lagi efektif katanya dan cenderung membebani anggaran negara. Pemerintah mengatakan subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang sebetulnya tidak berhak. Selain itu ada juga rencana kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang katanya dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara demi membiayai berbagai proyek infrastruktur dan layanan sosial. Sementara itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait tabungan pensiun, yaitu pemotongan gaji karyawan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan di masa pensiun nanti. Nah, semua kebijakan ini tentu saja berdampak langsung pada daya beli masyarakat saat ini, terutama pada kelompok yang penghasilannya pas-pasan atau terbatas. Nah, tapi masalahnya tidak hanya pada substansi kebijakan, melainkan juga bagaimana kebijakan ini dipahami oleh publik. Ya, media-media yang memberitakan kebijakan ini dengan framing yang berbeda-beda itu malah membuat masyarakat cenderung khawatir, bingung dan bertanya-tanya. Tapi juga bertanya kepada siapa, masyarakat tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebingungan ini? Mari kita lihat atau analisis dari beberapa sisi. Yang pertama kita perlu melihat bagaimana media itu memegang peran yang sangat penting dalam membingkai atau framing isu-isu kebijakan pemerintah. Saat kebijakan ini diumumkan, jadi setiap kali ada pengumuman tentang aturan baru dan seterusnya, biasanya media dengan cepat menyoroti dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa media bahkan fokus pada beban ekonomi yang akan ditanggung masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Sementara itu ada juga media yang menekankan atau fokus pada pentingnya kebijakan ini untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Nah, beragamnya sudut pandang yang diangkat oleh media ini tentu saja tidak salah, karena setiap media kan punya audiens yang berbeda dan cenderung memilih fokus dengan kepentingan audiens tersebut. Nah, tapi sayangnya hal ini bisa memicu atau bahkan sudah memicu kebingungan di kalangan masyarakat yang menerima informasi secara tumpang tindih. Mereka yang hanya membaca satu sumber berita mungkin akan merasa kebijakan ini atau kebijakan baru pemerintah itu negatif, memberatkan mereka. Sementara yang lain merasa seolah-olah kebijakan ini tidak berdampak langsung pada mereka.
Kedua, kita juga harus memahami bahwa masyarakat saat ini memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi, baik melalui media konvensional seperti televisi dan koran maupun media sosial. Nah, di media sosial, narasi seperti itu seringkali terpolarisasi. Hal ini membuat masyarakat jadi bingung, tambah bingung. Ya, karena masyarakat itu seringkali memilih untuk percaya pada informasi yang hanya sesuai dengan keyakinan atau kekhawatiran mereka daripada mendalami informasi dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu, ada beberapa saran yang saya pikir perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini, supaya masyarakat jadi tidak tambah bingung setiap kali pemerintah mengeluarkan atau berencana membuat kebijakan baru. Yang pertama, pemerintah harus lebih transparan waktu menyampaikan kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Kebijakan yang melibatkan ekonomi langsung seperti pengurangan subsidi BBM dan kenaikan APBN yang sangat sensitif, itu pemerintah harus mempersiapkan narasi yang lebih jernih, detail, dan ini yang lebih penting adalah mudah dipahami oleh publik. Apa? Karena publik itu berbeda-beda tingkat pendidikannya, sosial ekonominya. Untuk memahami pesan yang mungkin kompleks, itu harus menggunakan bahasa yang juga bisa dipahami oleh semua kalangan. Jangan biarkan informasi yang penting hanya tersebar dalam bahasa teknis yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang awam. Berikutnya, pemerintah perlu memanfaatkan media sosial dan tokoh-tokoh publik, pemuka agama gitu ya, pemimpin-pemimpin informal yang dapat menjangkau audiens lebih luas. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, lebih mempercayai informasi yang datang dari misalnya influencer, pesohor, ya, figur publik yang mereka ikuti di media sosial. Nah, jika pemerintah bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti ini untuk menyebarkan pesan yang jelas dan akurat, mungkin ini akan sangat membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Berikutnya, selalu harus memperkuat komunikasi dua arah. Pemerintah perlu membuka jalur komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk bertanya dan memberikan feedback secara langsung. Sekarang ini seringkali kan setiap ada kebijakan keluar, masyarakat bingung mau menyampaikan pertanyaan, mau memberi masukan lewat jalur apa. Akhirnya mereka memakai jalur yang mereka tahu, ya ini media sosial. Dan seringkali terjadi viral, heboh, baru kemudian pemerintah bereaksi gitu ya. Padahal misalnya pemerintah juga bisa membuka forum secara reguler gitu ya, dengan lewat acara sesi tanya jawab di media sosial atau menggelar acara online daring gitu ya, yang isinya itu pejabat terkait menjelaskan tentang kebijakannya sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail langsung dari sumbernya. Nah, kemudian bagaimana dengan media? Jurnalis dan institusi media harus selalu ingat akan tanggung jawabnya dalam menyampaikan informasi secara benar dan berimbang. Media harus lebih berimbang dalam memberitakan kebijakan pemerintah. Jangan hanya menyoroti sisi negatif atau sisi positif dari kebijakan, tapi buatlah analisis yang lebih mendalam, yang melibatkan para ahli ekonomi, akademisi, serta representasi atau perwakilan dari kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Media, nah ini juga penting nih, harus menyederhanakan informasi tanpa menghilangkan substansinya. Jangan sampai media membiarkan kebijakan yang penting ini hanya dipahami oleh satu kalangan tertentu. Ya, karena media itu punya besar dalam mengedukasi masyarakat. Dan ini harus dilakukan dengan menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh semua orang tanpa mengurangi esensinya. Media juga perlu meningkatkan literasi kebijakan di kalangan masyarakat. Selain memberitakan dampak jangka pendek, media perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebijakan ini atau satu kebijakan dalam konteks yang lebih besar. Misalnya bagaimana subsidi BBM bisa memengaruhi anggaran negara, atau apa sih tujuan dari kenaikan BBM dan sebagainya.
Nah, terakhir ini pesan saya sebagai anggota masyarakat, kita jangan sumbu pendek lah, yang langsung bereaksi begitu mendengar sesuatu. Ada baiknya jika kita selalu memahami latar belakang dan konteks dari setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Untuk memahami latar belakang dan konteks setiap kebijakan, masyarakat itu harus membuka media sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergantung pada satu sumber informasi. Dengan kita membaca lebih banyak media, kita akan mendapatkan lebih banyak perspektif, pandangan yang berbeda-beda tentang sebuah kebijakan baru. Ya, jika ada kebijakan yang memengaruhi langsung kehidupan kita, jangan ragu untuk cari penjelasan lebih lanjut, bahkan misalnya nanya ke teman atau sumber resmi atau ahli lah, gitu ya. Penting bagi kita untuk meningkatkan literasi kebijakan dan ekonomi, karena pemerintah seringkali membuat keputusan yang tidak populer, padahal demi kebaikan jangka panjang. Kita perlu memahami bagaimana kebijakan itu bekerja dan tidak hanya bereaksi secara emosional, langsung ngetik buat media sosial gitu ya. Ketiga, terlibatlah dalam berbagai forum dialog. Jika kita atau Anda merasa ada satu kebijakan yang tidak adil atau merugikan, ya gunakan platform yang tersedia untuk menyuarakan pendapat dengan cara yang konstruktif. Baik itu melalui media sosial, diskusi publik, atau partisipasi di berbagai komunitas masing-masing. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang bagaimana kita sebaiknya bereaksi terhadap setiap kebijakan baru pemerintah. Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah memang selalu akan menuai reaksi baik positif maupun negatif. Namun dengan komunikasi yang jernih, pemberitaan yang berimbang, dan kita menjadi lebih kritis dalam menyikapi informasi, kita bisa terhindar dari kebingungan yang tidak perlu. Taufik.